Semua orang memiliki kemampuan teman-teman sekalian, hanya saja dia tidak tahu, mungkin tidak yakin bahwa itu adalah kemampuan dia. Dan karena dia tidak tahu dan dia tidak yakin, maka kemampuannya tidak bisa diasah dan dieksplor dengan sangat lebih kuat dibandingkan dengan Nah, ini harus segera kita atasi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti akan kita bahas dalam podcast kali ini. Ya, jadi kita tahu apa pengertian dari dari grogi. Kita juga tahu apa penyebabnya. Kita tahu bagaimana gejala-gejalanya. Nah, sekarang yang harus kita selesaikan adalah bagaimana cara mengatasi yang namanya grogi itu. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast Sabtu kali ini, kita akan bicara tentang bagaimana cara untuk mengatasi yang namanya grogi. Nah, ini penting sekali karena seringkali kita merasa tidak yakin dengan diri sendiri sehingga kita merasa grogi. Nah, apa itu grogi? Apa sebabnya? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya akan kita bahas dalam podcast Sabtu kali ini. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik kawan-kawan sekalian, berbicara tentang grogi, siapa yang tidak pernah grogi? Bahkan hari ini saya saat membuat konten tentang ini sempat merasa grogi, tapi tidak lama karena kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu apa itu pengertian dari grogi atau grogi itu apa sebetulnya. Nah, kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, grogi itu kata sifat sebetulnya. Jadi grogi itu perasaan tidak percaya diri, ya, perasaan tidak percaya diri yang seringkali muncul ketika harus berhadapan dengan banyak orang. Kalau kita sendiri nggak mungkin grogi. Misalnya, kita kamar mandi, mau nyanyi di dalam kamar mandi. Kan nggak mungkin, aduh aku grogi mau nyanyi. Nggak mungkin. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang biasanya kita sangat percaya diri ketika nyanyi dalam kamar mandi, ketika harus perform, nggak ada orangnya ini, tapi depan kamera seperti ini misalnya, kadang jadi grogi. Ya, karena ini di depan ini tidak semua orang mampu memandang namanya lensa kamera ini, karena kadang muter kemana-mana. Nah, itu yang disebut dengan grogi. Sifat yang sebetulnya muncul karena tidak percaya diri. Dia mampu sebetulnya, tapi karena dia tidak percaya diri, akhirnya berpengaruh terhadap performa dirinya ketika harus berurusan dengan di depan banyak orang. Nah, itu pengertian dari grogi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu bisa grogi? Ya, sebabnya karena apa? Ada banyak sekali pendapat. Ya, secara psikologis ya, ada banyak sekali pendapat tentang kenapa orang grogi, teman-teman sekalian. Yang pertama, yaitu karena rasa takut. Seringkali orang grogi karena ya takut gitu ya. Dia nggak pernah perform, dia biasanya yang ngomong sendiri, biasanya dia nyanyi di dalam kamar mandi ketika harus di depan orang banyak. Nah, dia merasa takut. Takut karena apa? Ya, takut gagal misalnya. Atau takut karena trauma. Pernah suatu ketika dia menyanyi terus kemudian diketawain sama orang. Nah, akhirnya dia jadi trauma dengan itu. Takut gagal, kemudian takut dengan orang banyak, kemudian takut terhadap orang-orang tertentu. Nah, biasanya kalau depan orang yang nggak kita kenal, kita biasa saja. Tapi karena orang ini, orang yang kita kenal, nah ini kadang kita jadi malah grogi. Atau bahkan orangnya baru. Misalnya ini ya, kita sering memimpin rapat. Ya, memimpin rapat di depan banyak orang ini. Itu teman-teman kita memimpin rapat ya santai suasananya. Kita lancar memimpin rapatnya. Tapi ketika memimpin rapat di depan orang yang berbeda, di depan orang baru, nah itu suasananya berbeda sehingga kita menjadi grogi di situ ya. Pertama, penyebabnya adalah karena rasa takut, teman-teman sekalian. Yang kedua, grogi itu disebabkan karena kita tidak siap. Tidak siap dalam hal apa? Ya, dalam perform kita. Kita misalnya mau membuat presentasi ya di depan kelas. Kita udah menyiapkan ini kelompok 4 ini ya, nanti kita ngamati teman-teman terlebih dahulu. Nanti kayak apa, nanti saya akan presentasi setelah teman-teman yang lain karena kelompok 4 kita. Ternyata sama dosen diajak kita kelompok 4 duluan. Waduh, ini nggak siap ini, kita jadi grogi. Bahkan yang simple teman-teman sekalian, misalnya saudara bertemu dengan dosen atau berjumpa dengan orang yang saudara kenal, yang saudara hormati, misalnya dosen saudara atau
atau orang yang lebih tua dari saudara ketemu di jalan papasan, saya ketemu dengan mahasiswa saya biasa dengan santainya, Mas mau kemana? Gitu. Nah terkadang dengan pertanyaan simpel seperti itu kita jawabnya bisa nggak karu-karuan. Anu Pak, anu ya, itu grogi sebetulnya karena kita nggak siap dengan pertanyaan itu dan tentunya kita nggak siap dengan jawaban yang kita munculkan. Misalnya lagi ini Sabtu ya, malam Minggu biasanya. Nah, bagi yang muda-mudi ini biasa diapeli sama temenannya misalnya, tiba-tiba dia nongol, saya udah depan rumah. Loh, ini saya belum ganti baju, belum apa ini dan lain sebagainya. Wah, ini bukain pintu, grogi, kita nggak siap dengan lain sebagainya, belum izin sama orang tuanya dan lain sebagainya. Lah ini suatu kondisi di mana kita tidak siap sehingga kita menjadi grogi, teman-teman sekalian. Tadi kita sebutkan juga yang namanya keadaan baru. Nah, terkadang kalau kita jumpa dengan banyak orang yang itu terbiasa, ya itu biasa buat kita. Tapi kalau keadaannya baru, sama sekali berbeda, nah terkadang kita jadi muncul perasaan canggung karena orangnya baru, tempatnya baru, dan lain sebagainya. Ini juga memunculkan rasa grogi, teman-teman sekalian. Nah yang keempat, rasa minder. Nah ini yang jadi permasalahan berarti, artinya minder itu selalu muncul. Wah jangan-jangan nanti saya salah ngomong gitu ya. Antara takut dengan minder ini berbeda ya. Yang pertama takut ya karena ya kita takut gitu, walaupun takut ini tidak beralasan. Karena kenapa kita takut? Takut itu sebenarnya untuk hal yang berbahaya. Kalau hal nggak berbahaya kita nggak perlu takut gitu ya. Misalnya ada kecoa, kita takut, kita nggak takut sebetulnya, tapi jijik gitu dengan kecoa. Nah takut itu yang berbahaya, ular misalnya, anjing takut gigit misalnya. Tapi kalau takut terhadap suatu hal yang baru ini kan nggak perlu takut. Minder iya, takut enggak gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau kita takut sesuatu itu kita harus pikirkan betul, takut ini atas sesuatu yang berbahaya atau tidak. Kalau tidak berbahaya maka kita nggak perlu takut. Minder mungkin itu yang terjadi ya. Jadi ada rasa minder dari kita merasa kurang, kita merasa tidak sehebat teman-teman yang lain saat presentasi misalnya, sehingga kita merasa tidak percaya diri dan kita merasa lebih rendah, merasa lebih kurang, nggak mampu dibandingkan yang lainnya. Ini pemicu dari yang namanya grogi, teman-teman sekalian. Nah, selain minder, ada lagi yang berikutnya, yaitu kita sedang menutupi sesuatu. Nah, terkadang ya, kita presentasi nih, udah siap dengan presentasi kita. Saat kita buka sesuatu, ternyata ada yang keliru di presentasi itu. Atau kita tidak jujur dengan presentasi yang kita sampaikan. Wah, itu langsung muncul grogi di situ karena kita sedang menutupi sesuatu. Jangan sampai nanti kita keceplosan ngomong sesuatu yang kita hati-hati untuk kita tutupi. Tapi terkadang ya karena kita grogi, kita keceplosan ngomong yang tidak semestinya. Nah, ini penyebab grogi. Nah, yang berikutnya lagi yang mendasar dan sangat sulit untuk kita antisipasi adalah grogi ini pembawaan. Ya, ada orang yang sejak lahir memang dia percaya dirinya levelnya maksimal gitu ya. Ada orang yang butuh waktu untuk latihan sehingga dia percaya diri. Tapi ada orang yang memang sejak lahir itu memiliki sifat yang memang minder, memang rendah diri gitu ya. Ya mungkin karena nggak terlatih, mungkin juga karena tidak pernah berhadapan dengan banyak orang, atau sifatnya memang dia tidak suka dengan keramaian. Tapi kita mau tidak mau pasti akan berhubungan dengan itu. Kalau kita kuliah misalnya ya mau presentasi, mau ujian, kita pasti akan berhubungan dengan orang lain. Nah kalau memang sifat dasar kita seperti itu, nah ini yang susah karena untuk membuat kepribadian atau personality kita berubah dari yang kita nggak suka dengan keramaian, suka menyendiri, tiba-tiba harus perform di depan orang, ini kan bukan suatu hal yang mudah. Bagi sebagian orang mungkin mudah, berbicara dengan orang lain mungkin hal yang biasa menurut sebagian orang, tapi bagi orang yang lain ini merupakan suatu permasalahan yang besar bagi hidupnya. Nah, oleh karena itu kita harus cari terlebih dahulu sebab-sebabnya. Ya, kita inventarisir ada kurang lebih 6 tadi penyebab dari rasa grogi, yaitu ada rasa takut, ada rasa minder, ada keadaan baru, kemudian ada kita tidak siap dengan kondisinya, kemudian kita menutupi sesuatu, dan yang terakhir karena memang kita secara kepribadian kita memang kurang percaya diri sehingga itu memang bawaan sejak lahir mungkin ya, yang itu harus kita tata. Dan kalau teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini dan tahu bahwa wah ini saya yang memang dari dulu nggak pernah berani ngomong sama orang ini, nah itu harus mulai kita latih teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama dari segi
sebab-sebabnya. Yang berikutnya gejalanya sekarang. Minder ini ada gejalanya juga gitu ya. Terkadang kita sangat siap dengan sesuatu, prepare-nya luar biasa. Ketika hamin sekian menit ya, tiba-tiba muncul keringat dingin di kita. Seringkali perasaan minder itu cemas, jantung berdebar-debar. Nah, kemudian dia kepikiran sesuatu yang waduh yang tidak-tidak gitu ya. Terkadang yang lebih fatal lagi adalah kita tiba-tiba pengen BAB, tiba-tiba pengen buang air kecil dan sebagainya, padahal kita nggak pengen itu. Tiba-tiba hamin sekian detik, sekian jam ya, waktu sudah dipanggil namanya, Mas, waktunya saudara giliran, tiba-tiba langsung mual-mules kita ya. Nah, itu seringkali perasaan-perasaan yang muncul, gejala-gejala muncul terhadap diri kita ketika kita minder, teman-teman sekalian. Saya ngajar sudah hampir 16 tahun sebagai dosen ya, tapi setiap kali masuk kelas, misalnya kelas baru misalnya, itu juga sama, ada perasaan yang campur aduk kadang-kadang, apalagi mahasiswanya kita sama sekali baru, yang nggak pernah ketemu sama sekali, semester 1 misalnya, yang kita nggak pernah berjumpa dengan mereka, 50 orang di dalam kelas itu, pasti rasa grogi itu ada, tapi tidak lama ya, harus kita kuasai 5 menit atau kurang dari itu cukup. Selebihnya harusnya kita sudah menguasai keadaan. Tapi kalau itu berkelanjutan sampai belakang nanti, wah itu masalah buat kita, teman-teman sekalian. Ya, itu dari sebabnya. Kemudian sudah kita ketahui apa tadi gejala-gejalanya, mulai dari mual, kadang mules gitu ya, keringat dingin, cemas, deg-degan, gemetar. Nah, kadang-kadang seringkali yang kita baca sesuatu misalnya saat presentasi, wah megang ini tremor ya, tangan kita gemetar seperti ini, nampak sekali bahwa kita sedang grogi. Ngomong kita bergetar misalnya, nah itu grogi. Nah, ini harus segera kita atasi, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti akan kita bahas dalam podcast kali ini. Ya, jadi kita tahu apa pengertian dari minder, dari grogi. Kita juga tahu apa penyebabnya. Kita tahu bagaimana gejala-gejalanya. Nah, sekarang yang harus kita selesaikan adalah bagaimana cara mengatasi yang namanya grogi itu. Baik, teman-teman sekalian, cara yang paling sederhana ketika kita grogi adalah berdoa. Ya, berdoa itu cara paling sederhana karena kita nggak butuh modal apa-apa. Kita akan butuh modal keyakinan, teman-teman sekalian, bahwa dengan berdoa itu kita yakin ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Tidak dengan audiens, tidak dengan diri kita, tapi kita berdoa kepada sesuatu, kepada Tuhan tentunya, yang itu pasti lebih besar dari semuanya. Nah, kalau kita sudah minta sesuatu kepada yang paling maha besar, maka apa yang bisa membuat kita tidak menjadi lebih tenang karena itu ya. Jadi yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya, minimal menenangkan diri kita lah, berdoa. Apapun yang kita ketahui, ya minimal doa semoga lancar presentasinya, berdoa semoga perform kita lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Minimal seperti itu, teman-teman sekalian. Dalam setiap ujian tugas akhir pasti akan diberikan waktu sebelum ujian. Saudara dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, di saat itulah kondisi kita sedang grogi luar biasa ya, karena ini adalah penentuan kita setelah sekian tahun kita kuliah, maka kita tentukan hari ini satu ujian skripsi. Nah, kita diberi waktu berdoa untuk menenangkan diri, ya tidak lama, 1 menit mungkin, untuk kita berdoa semoga lancar presentasi kita hari ini. Itu yang pertama, cara paling simpel adalah berdoa. Cara yang kedua, seringkali kalau orang grogi itu disarankan tarik nafas ya, ambil nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan. Tapi ini nggak pernah berlaku buat saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain berlaku. Tapi bagi saya justru dengan tarik nafas seperti itu, saya makin susah bernafas biasanya kalau dalam kondisi grogi. Narik nafas dalam gitu ya, kita tahan, kita keluarkan pelan-pelan itu. Yang ada malah makin bergetar kalau saya seperti itu. Tapi bisa jadi ini berpengaruh buat teman-teman sekalian ya. Ini saran yang paling lazim diberikan oleh banyak orang ketika kita sedang panik, tarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan sesuatu. Tapi sekali lagi bagi saya ini nggak berlaku. Mungkin saya yang salah dalam teknik pernafasannya, mungkin seperti itu ya. Tapi ini adalah cara yang seringkali disarankan oleh banyak orang ketika kita sedang panik, sedang grogi, maka kita mengatur nafas kita karena detak jantung kita sedang tidak beraturan, heart rate kita sedang tidak beraturan, maka harus kita atur nafas supaya pasokan oksigen kita tinggi, supaya kita bisa bernapas dengan baik dan tidak grogi lagi, otak kita lebih tenang dan lain sebagainya. Itu yang kedua, cara paling simpel. Yang ketiga adalah kalau ada minuman di depan, diminum saja minuman itu. Ya nggak banyak-banyak ya, jangan diteguk satu botol habis semua gitu. Tapi minimal minum itu adalah proses jeda supaya kita
supaya kita lebih rileks seperti itu. Minum aja, nggak perlu makan ya, nyemil gitu nggak perlu, diminum aja ya, yang ada itu kita minum. Dalam ujian skripsi boleh nggak kita minum? Oh, sangat diperbolehkan sekali. Kadang penguji mempersilahkan. Ketika tahu bahwa kita sedang tidak nyaman dengan kondisi ini, penguji akan mempersilahkan. Mas, Mbak, diminum dulu aja biar tenang. Nah, kadang seperti itu. Itu yang disarankan buat teman-teman sekalian. Kalau lagi grogi ada minuman di depannya, izin saja, Pak, saya boleh minum dulu nggak? Nah, kadang seperti itu ya, kalau kita lagi benar-benar tidak bisa mengendalikan grogi kita bisa ngambil waktu untuk minum, kawan-kawan sekalian. Jika ada, sebelum dimulai tapi ini ya, sebelum dimulai, ketika saudara sedang di ruang tunggu misalnya, kemudian ada teman di samping saudara, saudara ngobrol saja dengan teman itu, tapi syaratnya jangan ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan ujian saudara. Misalnya ini, saudara ingin nunggu giliran ujian tugas akhir, yang di samping saudara, teman yang sudah ujian tugas akhir, saudara jangan sekali-sekali nanya ke teman saudara, gimana tadi di dalam situ. Teman saudara ini hampir saya pastikan cerita yang enggak ini pasti ceritanya adalah ngeri banget di dalam. Saudara, siapa pengujinya? Pak ini. Oh, habis saudara. Yang ada malah kita nggak makin tenang, yang ada malah mental kita makin down, teman-teman sekalian. Ya, kalau saudara mau uji nyali silakan seperti itu, tapi baiknya saran saya ngobrol aja hal-hal yang di luar ujian ini. Misalnya kalau saya ini seringkali kalau lagi grogi itu memutuskan atau memikirkan hal setelah ujian ini selesai. Misalnya karena kita muslim misalnya ya, ujiannya jam 9 pagi, minimal saya akan berpikir seperti ini, nanti sholat duhur sudah beres kok, nanti makan siang sudah beres kok. Artinya ada waktu yang di depan atau setelah ujian ini selesai atau setelah perform kita selesai, kita akan memikirkan hal yang selain itu ya. Kadang saya seperti itu menenangkan diri saya. Misalnya lagi presentasi yang benar-benar menegangkan buat saya minimal berpikir nanti makan siang sudah beres kok. Atau minimal saya berpikir yang lebih ekstrim lagi, nanti saya saat keluar pengen beli es buah, kayaknya seru ini. Nah, kadang seperti itu untuk menenangkan diri saya, tapi itu berlaku buat diri saya. Mungkin itu bisa saudara lakukan, memikirkan sesuatu atau ngobrol dengan teman yang ada di sekitar saudara untuk sesuatu yang setelah kejadian atau setelah peristiwa atau setelah presentasi ini saudara lewati, mungkin bisa menenangkan. Tapi jangan sekali-sekali saudara ngobrol untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saudara nanti-nantikan atau saudara tunggu itu, kawan-kawan sekalian. Berikutnya lagi teman-teman sekalian, ini yang penting juga, ketika saudara presentasi atau menunggu jadwal untuk ujian, saudara disarankan untuk datanglah tepat waktu ya. Bukan pas waktunya, kalau bisa sebelum presentasi itu dimulai. Misalnya saudara ujian jam 8, minimal setengah 8 sudah di situ. Kenapa? Untuk mengantisipasi namanya faktor X, teman-teman sekalian. Faktor X itu sangat kecil tapi sangat menentukan. Apa misalnya saat mau presentasi laptop saudara mati, wah itu faktor X, itu nggak bisa saudara duga-duga. Tapi ketika itu terjadi, tingkat grogi saudara akan 10 kali lipat, mungkin bisa sekian kali lipat. Yang awalnya saudara santai, siap prepare dengan semuanya, saat presentasi LCD-nya mati, presentasi laptop saudara nggak bisa connect dan lain sebagainya. Lah itu menunjukkan meningkatkan perasaan grogi kita, teman-teman sekalian ya. Jadi satu yang saya kelewatan tadi itu, saudara jadwalnya jam berapa, silakan datang sebelum jadwal itu, minimal 30 menit sebelum pelaksanaan acaranya. Nggak apa-apa saudara nunggu di situ, yang lainnya sedang ujian, saudara nunggu saja. Tapi ingat ya, ngobrol aja dengan teman-temannya, jangan ngobrol soal ujian saudara tadi, itu menambah rasa grogi, teman-teman sekalian. Oke ya, itu tadi kelewatan soal tepat waktu. Nah, berikutnya lagi adalah jangan lupa untuk pasang wajah yang memang susah ya, tapi coba untuk pasang wajah yang serileks mungkin. Ya mungkin ini klise ya, tapi kalau orang lagi grogi kan wajah kita nggak bisa kita atur, mukanya ditekuk seperti itu ya. Tapi cobalah untuk sedikit tersenyum dengan temannya, mencoba untuk relax dan lain sebagainya. Kalau saya mendengarkan musik biasanya, lihat pemain sepak bola kalau mau masuk ke dalam lapangan, pasti telinganya ditutup sama headset semua. Artinya mereka mencoba untuk relax, nggak mau dengerin apa-apa yang nggak berguna, pengennya denger musik saja supaya dia bisa relax. Nah itu bisa saudara lakukan dengan cara mendengarkan musik atau ya ngobrol dengan temannya dengan relax, dengan senyum dan lain sebagainya.
Oke ya, itu persiapan-persiapan sebelum ujian dilakukan. Nah, sekarang kalau ujian sudah dilakukan di dalam ruangan atau saudara sedang perform, apa yang harus kita lakukan? Grogi sudah muncul ini. Saya pun sering mengalami ini, tapi tidak lama. Semenit, 2 menit selesai. Jangan sampai lebih dari 5 menit. Kita kuasai 3 menit pertama dalam perform kita. Lewat dari itu, saudara akan dikuasai keadaan, bukan menguasai keadaan, teman-teman sekalian. Bagaimana cara menguasai keadaan? Ya, kita kontak mata. Ini bukan hal yang mudah, teman-teman sekalian, untuk kontak mata. Serius, ini bukan hal yang mudah. Kalau saudara berhadapan dengan dosen misalnya, penguji yang saudara tahu persis, dosen ini kapasitasnya luar biasa ya untuk menjatuhkan saudara. Berani saudara nonton matanya? Saya jamin tidak berani. Ada 4 atau 5 penguji yang bertanya dosen A, biasanya dosen A ini yang paling killer. Saudara jawabnya ngelihat dosen B. Ini yang dosen jadi emosi kadang. Yang nanya ini saya loh. Kok kamu ngelihatnya ke sana? Ini gimana ceritanya? Nah, kadang seperti itu, makin grogi kita. Ya, kalau kita nggak mampu melihat matanya, minimal segitiga ini ya. Kalau nggak dahi, paling kuat ya mata. Tapi jangan meleset dari situ, melihatnya ke bawah sini, wah jangan ya. Jadi di segitiga ini saja, kalau nggak di bibirnya, di matanya, di dahinya, itu saja. Memang ini sekali lagi tidak mudah, teman-teman sekalian. Tapi ketika saudara berani untuk menatap kontak mata dengan lawan bicara saudara ketika presentasi atau dengan audiens, misalnya ada ratusan audiens di situ, saudara ngomongnya nggak ngelihat ke atas gini, tapi saudara ngomongnya menyebar pandangan ke semua orang yang saudara ajak ngobrol, saudara maka dalam waktu sekian detik akan mampu menguasai keadaan. Apalagi ketika lawan saudara berhasil saudara taklukkan, ya artinya saudara ngelihat matanya dia, kemudian kontak mata dengan lawan saudara akhirnya ganti dia nunduk, wah kita menang secara mental dan secara psikologis. Artinya kita sudah mampu menguasai keadaan. Tapi jangan sekali-sekali kalau memang kita presentasi atau ujian tugas akhir misalnya yang memang sangat mendebarkan, ya kita sedikit-sedikit mencoba untuk itu. Jangan membuang pandangan, jangan menyapu pandangan ke hal yang tidak fokus gitu ya. Kalau orangnya nanya dosen A, ya saudara perhatikan dosen A, walaupun tidak langsung ke matanya, mungkin ke bagian dari yang bersangkutan, mungkin ke dahinya, mungkin ke bibir melihat beliaunya berbicara dan lain sebagainya. Ya, jadi itu cara kita untuk menguasai keadaan, teman-teman sekalian, dengan cara kontak mata. Berikutnya lagi magic word. Ya, ini seringkali saya sampaikan bahwa kata terima kasih, mohon maaf, tolong dan lain sebagainya, ini kan magic word ya, kalimat ajaib atau kata ajaib yang dosen ketika sedang emosi tingkat tinggi, saudara ditanya bulatnya nggak karu-karuan karena saudara mungkin menutupi sesuatu, sehingga akhirnya dosen terpaksa harus berkata dengan nada yang sedikit lebih tinggi misalnya, dan saudara menggunakan kalimat defense atau membantah dengan jawaban yang lebih tinggi lagi kalimatnya, nggak akan selesai permasalahan. Tapi ketika saudara sedang dihadapkan posisi seperti itu, kemudian saudara pakai kata apa ajaib tadi, mohon maaf Pak untuk hal yang seperti yang saudara Bapak maksudkan tadi, maksud saya seperti ini. Nah, dengan kata seperti itu, kegrogian saudara akan sedikit berkurang, dan yang bertanya pun yang awalnya tingkat emosinya 100 jadi berturun 90, bisa berturun jadi 80 dan segala macamnya ya. Magic word itu penting, terima kasih, mohon maaf, tolong dan sebagainya, itu penting sekali. Saudara dalam keadaan grogi sekalipun tidak boleh menghilangkan kata-kata penting atau magic word yang saya sampaikan tadi. Berikutnya kawan-kawan sekalian, yang juga tidak kalah penting yaitu be yourself, jadi diri sendiri. Nah, seringkali kalau kita ngomong, kalau kita berbicara di depan orang, itu kan kadang kita tidak yakin dengan diri kita. Akhirnya kita mempersonifikasi, kita mengimitasi atau kita meniru cara orang lain ketika presentasi. Ya tidak keliru ketika cara itu lebih bagus dari kita. Tapi kalau itu ternyata menyulitkan buat kita jadi tidak bisa bebas dengan presentasi kita karena kita meniru gaya orang, ya ini kan menyusahkan buat kita. Ya apa adanya saja. Kalau gaya ngomong kita medok, ya sudah medok saja. Memang itu seperti itu keadaan kita. Dan tidak ada yang salah dengan itu, teman-teman sekalian. Gaya bahasa saya medok, nggak ada masalah dengan itu karena saya orang Jawa misalnya. Ya nggak ada masalah dengan itu. Gaya bahasa saudara sangat cepat. Saya termasuk orang yang susah untuk berbicara lambat. Ya. Semakin lambat saya berbicara, semakin lupa apa yang mau saya omongkan gitu ya. Sehingga mohon maaf sekali lagi kalau mungkin saudara mengikuti podcast saya, itu kan kadang bahasa saya agak cepat,
Ya karena itu cara saya berbicara. Nah, saya mencoba menjadi diri saya sendiri dengan cara seperti itu. Nah, kawan-kawan pun demikian ketika sedang presentasi, sedang ujian, sedang apa, jadilah diri sendiri. Tidak mampu bahasa Inggris, nggak usah sok-sok pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia lebih bagus sekali. Sekarang ini berbahasa Indonesia itu susah, artinya orang banyak sekali menggunakan istilah-istilah asing yang sudah ada padanannya sebetulnya. Nah, sepanjang saudara bisa menggunakan itu lebih baik, alangkah lebih baik ketika itu saudara lakukan, teman-teman sekalian. Yang berikutnya lagi, teman-teman sekalian, setelah semua sudah kita lakukan, hal-hal yang sudah kita coba untuk lakukan, sudah kita aplikasikan semuanya, tapi grogi itu masih muncul dan tidak bisa hilang, maka satu hal yang perlu saudara lakukan yaitu sering-seringlah berlatih kalau begitu. Artinya kalau saudara nggak pernah presentasi, ini kali pertama saudara presentasi dan groginya nggak selesai dari awal sampai akhir dengan mengikuti semua hal yang sudah saya ceritakan di sini, sudah berdoa, sudah minum, sudah kontak mata, kemudian sudah magic word, sudah senyum, sudah ngobrol dengan temannya, masih saja grogi, maka berikutnya yang harus saudara persiapkan yaitu untuk kesempatan berikutnya, saudara harus prepare, persiapan lebih matang lagi, dan latihan lebih banyak lagi. Ya, karena sekali lagi saya sampaikan, grogi ini bagi sebagian orang, ya semua orang pasti pernah mengalami grogi, tapi bagi sebagian orang ini hanya berlaku sebentar, bagi sebagian orang lumayan lama, dan bagi yang lainnya grogi tidak pernah bisa hilang, mulai dari awal dia perform presentasi sampai akhir dia presentasi masih grogi, masih gemeter dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus saudara, kalau itu yang saudara alami, maka tidak ada jalan lain selain saudara sering-sering berlatih dan sering-sering presentasi, minimal di depan kamera, di depan kaca, atau di depan teman-temannya, ya, karena itu untuk melatih kita mengemukakan atau menghidupkan kepercayaan diri kita. Karena semua orang memiliki kemampuan, teman-teman sekalian, hanya saja dia tidak tahu, mungkin tidak yakin bahwa itu adalah kemampuan dia, dan tidak, karena dia tidak tahu dan dia tidak yakin, maka kemampuannya tidak bisa diasah dan dieksplor dengan sangat lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Baik, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat beberapa tips atau cara untuk mengatasi grogi, ya, tidak menghilangkan, karena grogi pasti akan muncul, mengatasi. Kalau grogi itu muncul, bagaimana cara mengatasinya? Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.